Nyamuk berwolbachia adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus DBD yang di dalamnya diberi bakteri alami Wolbachia yang ada di sebagian besar serangga di dunia. Peneliti utama Profesor Adi Utarini mengatakan teknologi ini terbukti efektif mengurangi 77% kasus DBD dan 86% kasus rawat inap. Dampak lain adalah berkurangnya fogging hingga 83%. Tak hanya itu, teknologi ini telah diakui WHO dan telah diimplementasikan di 14 negara. Sehingga hasil di kota Yogyakarta bersama beberapa negara itu kemudian disajikan ke WHO dan lalu tahun 2021 menjadi rekomendasi WHO. Penelitian sudah dilakukan sejak 2011 dan telah diuji coba sejak 2014 di Sleman dan Bantul dengan populasi 10.000 penduduk. Keberhasilan uji coba itu kemudian dilakukan secara meluas di kota Yogyakarta pada 2017 hingga 2020 dalam 24 klaster dengan luas masing-masing 1 km persegi. Salah satunya di Kampung Jetisarjo, Kelurahan Cokro Diningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2017. Setiap tahun di kampung ini terjadi wabah DBD. Namun setahun setelah pengaplikasian teknologi ini, kondisinya berubah total. Populasi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di kampung ini sekarang diklaim Pusat Kedokteran Tropis UGM sebanyak 82%. Pada periode saya sebagai Ketua RW tahun 1999-2005 itu ada 2 kasus meninggal anak-anak dan pada 2017 itu 1 orang anak usia 8 tahun. Tapi sejak ditebari telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu mulai dari 2018 sampai detik ini November 2023 kita 0 kasus. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengaku telah menghemat anggaran DBD secara signifikan sehingga bisa dialokasikan untuk penanganan kesehatan lainnya. Sebelumnya, di tahun 2016, kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta itu sangat tinggi, 2016-2017, mencapai lebih dari 1.700 kasus. Sementara di tahun ini, di tahun 2023, sampai dengan minggu lalu tercatat kasus hanya ada di angka 67. Jadi ini adalah terendah sepanjang sejarah di Kota Yogyakarta dan angka ini merupakan angka kejadian yang terendah satu seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Terkait sejumlah polemik yang muncul dalam isu nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini, tim peneliti memastikan bahwa bakteri Wolbachia tidak akan berpindah ke hewan lain termasuk ke manusia. Sementara kekhawatiran nyamuk ini akan menyebabkan radang otak juga ditepis tim peneliti karena penyakit tersebut disebabkan nyamuk jenis lain yaitu Culex. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta. Kementerian Kesehatan kemudian berencana menyebar nyamuk dengan teknologi Wolbachia ini secara nasional jika uji coba di 5 provinsi berhasil menekan penyebaran DBD. Namun di beberapa daerah masih ada yang menyaksikan seperti Anda saksikan informasi tadi, menyaksikan penggunaan teknologi ini. Kita berbincang pada malam hari ini dengan Direktur Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada, Pak Riris Andono Ahmad. Pak Riris, selamat malam. Mbak, apa kabar? Baik Pak Riris, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Pak Riris, kita tahu ini kemudian di Yogyakarta sudah diujikan dari tahun 2016 ya Pak. Tapi masih banyak masyarakat umum yang memang mungkin baru mendengar soal ini. Sebenarnya bagaimana teknologi ini bekerja Pak dan bagaimana ini kemudian dikatakan bisa efektif menekan penyebaran DBD? Oke, jadi bakteri Wolbachia ini adalah bakteri alami. Dia ada di sebagian besar serangga, hanya saja memang kebetulan tidak ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Bahkan di tubuh Aedes albopictus yang merupakan sepupunya Aedes aegypti itu, ada juga bakteri Wolbachia ini. Nah, ketika dia berada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, ternyata peneliti menemukan bahwa dia bisa memblok replikasi virus dengue. Jadi kalau ada nyamuk
Aedes aegypti menggigit orang yang sedang sakit demam berdarah, darahnya diambil, ada virus yang masuk di dalamnya. Seharusnya dalam proses alamnya virus itu akan bereplikasi menjadi banyak sekali sebelum kemudian ditularkan. Nah, karena ada bakteri ini, virus tadi tidak bisa bereplikasi. Jadi sifatnya itu seperti vaksin bagi tubuh nyamuk. Nah, kalau kemudian kita bisa membuat seluruh atau hampir seluruh populasi nyamuk itu ada Wolbachia-nya, mungkin kita mengingat zaman pandemi COVID dulu kita sering mendengar istilah herd immunity. Ada kondisi seperti itu di dalam populasi nyamuk, sehingga kemudian si virus itu tidak bisa menular kepada orang yang lain. Jadi kira-kira cara bekerjanya itu seperti itu. Ya, cara bekerjanya seperti itu ya. Lalu ada beberapa ketakutan. Kemudian dikatakan bisa berefek ke manusia, memberikan efek yang langsung penyakit ke manusia, bahkan sampai ke otak katanya. Itu bagaimana dengan hal-hal seperti itu, Pak Riris? Ya, saya rasa pada saat ini ada disinformasi yang luar biasa sistematis, di mana masyarakat diberi informasi-informasi yang keliru, tetapi kemudian dicampur dengan beberapa hal yang terkait dengan nyamuk berwolbachia ini. Pertama, bahwa tadi saya mengatakan bakteri ini hanya bisa hidup di dalam sel serangga. Jadi begitu dia keluar dari sel serangga, dia akan mati. Nah, kalau dia keluar dari sel serangga saja mati, bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Yang kedua, kemudian itu mencampurkan penyakit yang lain yang punya vektor atau penular yang lain dicampurkan dengan nyamuk Aedes aegypti. Misalnya terkait dengan itu tadi, radang otak yang di Bali banyak disebabkan oleh virus Japanese encephalitis. JE ya. Nah, virus ini ada karena dia punya reservoir atau binatang yang memang juga menjadi inang berupa babi, dan kebetulan di Bali itu memang populasi babi cukup besar. Nah, dia juga ditularkan oleh nyamuk, tetapi bukan nyamuk Aedes aegypti, melainkan nyamuk Culex. Jadi ini adalah nyamuk yang lain yang membawa virus yang lain dan menghasilkan penyakit yang lain, tetapi kemudian dicampur adukkan seolah-olah bahwa Aedes aegypti itu yang menyebabkan penularan virus Japanese encephalitis tadi. Pak Riris, kalau misalnya di Jogja sejak 2016 sampai sekarang dikatakan ada penurunan signifikan DBD. Itu kalau misalnya dijelaskan angkanya secara sederhana kepada kami, seberapa besar penurunan itu, Pak Riris? Oke, jadi misalnya gini, ada 2 kelompok, masing-masing kelompok itu isinya 100 orang. Kemudian di satu kelompok diberi nyamuk berwolbachia. Nah, dibandingkan yang kelompok yang tidak diberi wolbachia, maka ada penurunan hingga 77 orang yang tidak terkena demam berdarah. Jadi ini sangat signifikan. Kemudian ditemukan juga bahwa dibandingkan yang tidak ada wolbachia-nya, ada penurunan hingga 86% orang tidak dimasukkan ke rumah sakit ketika dia sakit demam berdarah. Jadi ini juga penghematan yang luar biasa, juga akan menurunkan angka kematian. Di samping juga seperti perkataan Ibu Wakil Kepala Dinas yang mengatakan ada penurunan kebutuhan untuk melakukan fogging, dan ini saya rasa satu bisa menghemat anggaran kesehatan, dan kedua tentu saja akan melindungi lingkungan karena penggunaan insektisida di alam secara terus-menerus tentu saja adalah sesuatu yang tidak baik. Pak Riris, tapi apakah seluruh tubuh manusia atau kita semua ini akan merespon kepada gigitan nyamuk? Bagaimana kita akan merespon terhadap gigitan nyamuk yang ada wolbachia-nya? Jadi bisa digambarkan misalnya. Lalu dibedakan dengan yang ada lalu dibedakan dengan nyamuk Aedes aegypti yang ada virus dengue-nya. Oke, tadi saya bilang bahwa Wolbachia itu adalah bakteri alami di dalam tubuh nyamuk. Kita manusia itu punya juga bakteri alami.
Nah, sering kita itu minum juga mengkonsumsi bakteri. Misalnya kalau kita minum susu probiotik. Iya. Nah, ketika kita minum susu probiotik, apakah perilaku kita jadi berubah? Tidak. Apakah kemudian yang tadinya pemurung jadi penggembira? Kan tidak. Hal yang sama juga dengan nyamuk ini. Sehingga ketika dia menggigit, hasilnya juga apakah memberikan hasil yang sama, hanya berupa gatal. Dan kita juga merespon secara sama dengan gigitan nyamuk, baik yang berwolbachia ataupun tidak berwolbachia. Yang membedakan adalah ketika kita digigit oleh nyamuk yang berwolbachia, dia tidak bisa menularkan virus dengue, sehingga kita tidak akan tertular dengue lagi. Ya, oke. Jadi sederhananya begitu ya, Pak Riris. Tapi begini. Sederhananya begitu. Ya, sekarang kita sudah memasuki musim hujan, Pak Riris. Sebenarnya waktu yang efektif untuk menyebarkan, pemerintah Kementerian Kesehatan kan berencana menyebarkan ini secara masif di seluruh Indonesia. Sebenarnya waktu yang efektif untuk menyebarkan nyamuk berwolbachia ini kapan? Karena supaya kemudian efektif bisa memberikan dampak kepada nyamuk Aedes aegypti ini. Sebenarnya sama saja musim kemarau, musim penghujan. Pengamatan kami di Kota Jogja, kami melakukan monitoring nyamuk itu mulai dari 2015 sampai 2020. Sebenarnya populasi nyamuknya itu tidak berfluktuasi secara berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi baik musim hujan maupun musim kemarau relatif sama saja. Yang kemudian terjadi adalah kita perlu ketika melakukan rilis, kita akan melakukan rilis dalam periode sekitar 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kita agar mencapai level di mana kemudian nyamuk itu bisa berkembang biak dengan alami dan akan bisa tetap ada di alam, itu membutuhkan level sekitar 60%. Dan itu biasanya kita melakukan 12 kali pelepasan dalam periode setiap 2 minggu sekali. Sehingga 12 kali, 2 minggu sekali, itu sama dengan sekitar 6 bulan. Baik, ini mungkin metode ini nanti juga bisa digunakan oleh daerah-daerah yang berencana untuk menyebarkan nyamuk Wolbachia ini ya. Terakhir Pak Riris, kalau misalnya sekarang masih ada penolakan, bagaimana sebaiknya pemerintah sekarang bersikap? Mungkin ada saran untuk pemerintah baik soal komunikasi karena ini mungkin dinilai sebagai hal yang baru dan tidak biasa. Betul. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan cara. Pertama bahwa memang pemerintah sebagai pemegang otoritas kesehatan memang firm, karena ini juga sudah ada di dalam rencana strategi pengendalian dengue nasional, sehingga memang pemerintah perlu mengatakan bahwa memang ini sudah terbukti, sudah direkomendasikan oleh WHO, dan ini sudah merupakan bagian dari rencana strategis pengendalian dengue. Kemudian yang kedua tentu saja pelibatan masyarakat yang cukup intensif, karena agar berhasil kita itu perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sangat baik. Ini prasyarat utama. Kami dulu di Jogja misalnya selalu mencoba apabila ada berbagai macam concern dari masyarakat, kita akan merespon dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu didahului sebelumnya dengan sosialisasi dan diseminasi yang sangat ekstensif kepada seluruh lapisan masyarakat, komunitas, maupun berbagai elemen masyarakat dan lintas sektoral. Ini untuk memastikan bahwa dukungan masyarakat itu tinggi karena masyarakat paham bagaimana teknologi bekerja dan kemudian bersedia untuk bekerja sama menyukseskan implementasi ini. Baik. Jadi komunikasi, sosialisasi itu harus jauh-jauh hari dan mungkin dengan bahasa sederhana dan jelas ya seperti yang Pak Riris tadi sampaikan kepada saya. Pak Riris, betul. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat sederhana dan bisa dengan mudah kami mengerti. Sehat selalu Bapak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.